Kenapa gereja zaman now menyangka aja orang ke gereja atau berbuat baik dibilang penginjilan? Apa arti penginjilan? Beri tips penginjilan bagi kami anak muda. Injil itu kan bukan cuma satu halaman, satu pasal ya. Apalagi kita punya 4 Injil. Lalu waktu Yesus sebelum dia naik ke sorga, ya itu dia mengatakan to the Great Commission ya, untuk membaptiskan bangsa-bangsa di dalam nama Tritunggal. Lo ajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu ya, termasuk yang Yesus kerjakan. Memberitakan Injil itu nggak bisa direduksi hanya dengan saudara 1-2 kalimat terus saudara saya sudah memberitakan Injil gitu ya. Kalau sudah balik kepada definisi Injil yang komprehensif menurut Alkitab ya, orang Puritan itu sangat menekankan gambaran Injil itu sebagai sesuatu yang komprehensif ya, bukan sesuatu yang cuma direduksi ke 1, 2, 3 poin saja gitu. Sehingga waktu kita mengatakan itu, kita pikir kita sudah memberitakan Injil, terus kita sudah bisa ini ya, saya sudah bersih Tuhan, saya sudah menyelesaikan hutang Injil gitu misalnya. Saya khawatir itu nggak cocok sudah dengan gambaran Alkitab gitu. Karena Yesus sendiri mengatakan the Great Commission itu ya, itu lebih ke arah discipleship sebetulnya gitu. Ajarkanlah kepada mereka segala sesuatu. Segala sesuatu berarti apa? Ini perspektif Matius ya, mulai dari Matius 1 sampai Matius pasal yang terakhir. Saya khawatir dengan gambaran Injil reduktif ya, orang ditantang untuk percaya kepada Yesus Kristus hanya sekedar ya berdasarkan problem of guilt misalnya. Kita ini manusia berdosa, Yesus datang juru selamat, dia membereskan guilt sehingga di dalam Yesus kita nggak punya guilt lagi begitu ya. Terus kemudian kita mati masuk surga. Saya nggak mengatakan itu sepenuhnya salah, saya pasti ada aspek ini di dalam Injil ya, betul gitu. Tapi Injil jauh lebih luas daripada ini. Di dalam kebudayaan itu bukan cuma ada guilt, tapi juga ada honor shame culture misalnya ya. Sudah perhatikan kematian Yesus di atas kayu salib itu bukan cuma menyelesaikan guilt-nya manusia, guilt itu persoalan besar betul gitu. Tapi juga urusan honor shame itu dibereskan oleh Yesus gitu. Ini saya mengajak saudara berpikir ya, kenapa ada orang Kristen yang seperti sudah percaya Injil tapi urusan honor shame kayaknya nggak beres-beres ya gitu. Dia masih mengejar honor, mengejar glory, nggak tahan banget kalau dihina gitu misalnya ya, nggak tahan banget kayak jadi satu siksaan gitu. Ini buku yang sudah agak tua sebetulnya ya. Puritan Papers, ya, Puritan Papers, edited by Martin Lloyd-Jones. Lalu ada satu artikel di sini ya, D.I. Packer itu mengingatkan ya, the importance of all this is that it challenges our modern idea that preaching gospel sermons means just harping on a few great truths, yaitu guilt and atonement, forgiveness, set virtually in a theological vacuum. The Puritan view was that preaching gospel sermons meant teaching the whole Christian system, the character of God, the Trinity, the plan of salvation, the entire work of grace. Itu yang dimengerti oleh orang Puritan saya. Jadi sudah melihat gambaran orang-orang Kristen yang seperti kayak bolak-balik ke gereja, tapi kehidupannya juga worldview-nya itu totally un-Christian sebetulnya gitu, nggak dikuasai oleh Injil kehidupannya. Kenapa terjadi seperti ini ya? Karena saya khawatir pemahaman Injil mereka itu reduktif di dalam hal ini. Injil itu membebaskan ya. Jadi kalau saudara bicara kepada anak-anak muda, kita percaya anak-anak muda itu ada banyak dibelenggu oleh Taurat-Taurat yang di dalam dunia ini, sehingga mereka itu nggak bisa menikmati kebebasan yang sejati. Saudara mesti kenal dulu chain-nya apa gitu, rantai-rantainya apa gitu, apa yang memperbudak kehidupan manusia modern, anak-anak muda dan sebagainya. Sehingga waktu Injil diberitakan itu konteks sensitif, itu konteks sensibel.